Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temannya semua. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas tentang analisis struktural dan semiotik bab 1 pada bagian kedua. Baik, kita mulai saja langsung pada pendahuluan. Jadi dalam analisis bagian 1 membicarakan unsur-unsur puisi yang berupa lapis-lapis norma secara sendiri-sendiri. Hal ini haruslah dilanjutkan kepada tinjauan puisi secara menyeluruh. Lapis-lapis norma puisi dalam bagian 2 yang kita bahas sekarang ini dilihat dari hubungan keseluruhannya dalam sebuah sajak yang utuh. Untuk memahami makna secara keseluruhan, perlulah sajak dianalisis dalam secara struktural. Di samping itu, karena sajak merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna dan bersistem, maka analisis ini juga disatukan dengan analisis semiotik. Baik, kita masuk ke bagian analisis struktural. Jadi pertama kita harus mengetahui apa itu analisis struktural. Jadi analisis struktural ini adalah analisis yang melihat bahwa unsur-unsur struktur sajak itu saling berhubungan secara erat. Saling menentukan artinya sebuah unsur tidak mempunyai makna dengan sendirinya. Jadi struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik yang saling menentukan. Jadi dalam pengertian struktur ini terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu yang pertama, struktur merupakan keseluruhan yang bulat atau ide kesatuan, yaitu bagian yang bentuknya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Yang kedua, struktur berisi gagasan transformasi atau ide transformasi, dalam arti bahwa struktur itu tidaklah statis. Yang ketiga, struktur itu mengatur diri sendiri atau ide pengaturan diri sendiri atau self regulation, ya. Dalam arti struktur itu tidak memerlukan pertolongan bantuan dari luar dirinya atau dari struktur itu mensahkan prosedur transformasinya. Jadi menurut pikiran strukturalisme, dunia karya sastra yang merupakan dunia yang diciptakan pengarang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda-benda. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian analisis semiotik. Jadi dalam menganalisis sajak, kita berusaha menangkap dan memberi makna pada teks sajak. Bahasa sebagai medium karya sastra merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti karena sastra adalah sistem tanda yang lebih tinggi atas kedudukan dari bahasa, maka disebut sistem semiotik. Menganalisis sajak adalah usaha menangkap makna sajak. Makna sajak adalah arti yang timbul oleh bahasa yang disusun berdasarkan struktur sastra menurut konversinya. Jadi dalam pengertian tanda 2 prinsip, yaitu penanda atau signifier atau yang menandai, yang merupakan bentuk tanda atau petanda, signified atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada 3 jenis tanda yang pokok, yaitu ikon adalah tanda hubungan antara penanda dan petandanya bersifat persamaan bentuk alamiah. Selanjutnya adalah indeks, yaitu tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petandanya yang bersifat kasual atau hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah simbol, yaitu merupakan tanda yang tidak menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petandanya yang bersifat arbitrter atau semau-maunya dan berdasarkan konvensi masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Menurut teori struktural murni, karya sastra haruslah dianalisis struktur unsur intrinsiknya saja. Unsur-unsurnya dilihat dari kaitannya dengan unsur lainnya yang terjalin dalam struktur itu sendiri. Analisis struktural murni memiliki keberatan-keberatan, yaitu di antaranya mengasingkan karya sastra dari kerangka kesejarahannya dan latar belakang sosial budayanya. Bagaimanapun juga, keberatannya, analisis struktural ini merupakan prioritas pertama sebelum yang lain-lainnya. Tanpa analisis yang sedemikian kebulatan makna intrinsiknya yang hanya dapat digali dari karya sastra itu sendiri tidak akan tertangkap. Usaha untuk mengatasinya yaitu dengan strukturalisme dinamik, yaitu strukturalisme dalam rangka semiotik, yaitu dengan memperhatikan karya sastra sebagai sistem tanda. Sebuah karya sastra tidak lahir dalam kekosongan sastra, tidak lepas dari hubungannya dengan karya-karya sastra sebelumnya.
Semua hubungan itu sangat menentukan makna dan pemahaman sebuah karya sastra, khususnya sajak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan makna sajak secara sepenuhnya, maka analisis sajak tidak dapat dilepas dari kerangka sejarah sastranya. Begitu juga karya sastra tidak juga dapat dilepaskan dari kerangka sosial budaya masyarakat di tempat karya sastra itu dituliskan. Maka, untuk mendapatkan makna penuh karya sastra, latar belakang sosial budaya yang melatarinya yang tercermin dalam sistem tanda-tanda sastra, dalam karya sastra atau sajak yang dianalisis haruslah diberi pertimbangan untuk dapat memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak. Maka karya sastra perlu dianalisis secara intertekstualitasnya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan singkat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ilmu yang dapat diambil oleh teman-teman, silakan diambil. Apabila banyak kurangannya, maafkan. Baik, itu saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.